Hai semua, selamat siang. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kayla Putra Pillai dari kelas 12 IPA 3 dari SMA 1 Jepon. Di sini aku akan menjelaskan ke kalian tentang salah satu bab materi di kelas 12 yang akan kalian pelajari nanti kalau kalian udah kelas 12. Jadi materinya itu adalah statistika. Di statistika itu ada banyak banget subbab yang nanti kalian akan pelajari, tapi tenang, this is so easy. Ini pelajarannya tuh gampang guys, jadi kalian gak perlu khawatir kalau itu akan susah. Tidak, ini akan gampang kalau kalian emang suka menghitung gitu. Aku gak suka sih, tapi aku kalau statistika no problem gitu. Jadi aku jelasin dulu ke kalian statistika itu apa gitu. Statistika itu apa sih? Kalian pasti yang nggak tahu nanya kan gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, statistika itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengimpresentasikan data, lalu pada akhirnya kalian dapat mempresentasikan sebuah data gitu. Tapi gak cuma gitu doang, itu ada cara-caranya guys. Caranya tuh banyak, dan di sini aku akan kasih kalian suatu histogram gitu. Nanti kalian tinggal mempelajari histogramnya, terus kalian bikin tabel gitu. Jadi cara yang pertama, kalian itu harus mengamati histogram terlebih dahulu. Habis itu kita kan bikin tabel kayak gini nih. Terus nanti kalian hitung aja tepi bawahnya itu rumusnya tepi atas di kalau nggak salah dikurangin ditambah sama 0,5 gitu. Jadinya yang pertama kan itu 59,5, itu jadinya nanti jadi 60, terus yang sebelahnya lagi 64,5 jadinya 64. Udah gitu kan, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadinya tabelnya itu 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, terus 75 sampai 79, sama yang terakhir 80 sampai 84. Habis itu kita cari FI-nya. FI-nya itu kita dapat dari frekuensi kelasnya, yaitu sudah ada di histogramnya. Jadi yang 60 sampai 64 itu frekuensinya 5, sampai yang ke bawah habis itu 6, 15, 12, sama yang terakhir itu 2 gitu. Habis itu kita cari XI-nya. X-nya itu didapat dari 60 ditambah 64 terus dibagi 2. Udah gitu kan, dapat hasil 60 sampai 64 ditambahkan jadinya 120 berapa? 124 kan. 124 bagi 2 jadi hasilnya 64. Sampai juga ke bawahnya jadi 62, 67, 72, 77 sama 82. Di situ yang sebelahnya, yang tabel sebelah, XI-nya dikalikan sama FI gitu. FI-nya kan udah diketahui tadi 5, terus XI-nya 62, jadi dikalikan aja 5 kali 62 gitu. Udah gitu kan sampai ke bawah, sama caranya sampai ke bawah. Habis itu yang di sebelahnya lagi XI dikalikan X bar. X bar itu didapat dari sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI. Sigma FI XI itu didapat dari jumlah keseluruhan dari hasil yang tadi yang dikalikan tadi itu. Jadi hasilnya yang jumlahnya itu dibagi sama sigma FI yang awal tadi, jadinya jumlahnya kan 2880, itu dibagikan 40 jadi hasilnya 72 gitu deh. Habis itu udah ketemu hasilnya, udah ketemu X bar-nya tadi kan. Habis itu dikurangin itu jadinya X-nya kan yang awalnya dari awal kan 62, terus dikurangin sama X bar-nya, hasilnya dari X bar tadi 72, jadinya min 10 sampai yang ke bawah min 5, 0, 5, lalu 10 yang terakhir. Habis itu yang sebelahnya kan XI dikurangi X bar dikuadratin gitu. Itu kan tadi hasilnya yang sebelah tadi yang min 10, ada min 5, ada 0, ada 5, ada 10, itu dikuadratin, jadinya yang pertama positif 100 gitu. Dari min 10 dikuadratin jadi min 10 kali
min 10 kan, jadinya min ketemu jadi plus, jadinya jadi plus 100, yang bawahnya 25, terus 0, terus 25 lagi, terus habis itu 100 lagi. Habis itu yang bawahnya yang samping, and then yang sampingnya yang terakhir itu frekuensinya Fi dikalikan sama Xi min X bar kuadrat tadi. Yang hasil Fi nya yang pertama kan 5, habis itu dikalikan sama yang hasil tadi 100, yang sebelahnya tadi 5 kali 100 500, sampai yang ke bawah 6 kali 25 150, 15 kali 00, 12 kali 25 300, sama yang terakhir 2 dikalikan 100 200. Di situ dikalikan jadinya sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat sama dengan 1150, udah gitu. Terus yang terakhir kita menghitung hasilnya, yaitu dengan rumusnya tuh rumus seragam sama dengan S kuadrat, yaitu sigma Fi dikalikan dengan Xi min X bar kuadrat dibagi sigma Fi, yaitu hasilnya 1150 dibagi 40, yaitu 28,75. Terus yang terakhir masih ada satu lagi buat menghitung simpangan bakunya, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 28,75. Kalau nggak bisa diakar, nggak usah diakar, nggak apa-apa, no problem guys. It's so easy, bukan? Kalian harus belajar statistika karena statistika itu seru. Cuma sampai di situ aja. Ada simpangan rata-ratanya juga, nilainya hampir sama, cuma beda di itunya doang, cuma beda di kolomnya. Jadi yang kelasnya tadi, kelas Fi sama Xi, Fi Xi itu sama. Yang bikin beda itu Xi min X bar tapi dibikin nilai mutlak. Jadinya yang sebelumnya min 10 kuadrat sekarang dijadikan min 10 tapi dikasih nilai mutlak, jadinya jadi positif gitu. Bisa diperhatikan aja di videonya ini sudah ada kolom yang aku buatkan, udah ada tabelnya gitu, jadi bisa dipahami. Kalian harus paham, nggak boleh nggak paham. Terus jadinya tuh jadi 10, jadi 5, 0, 5, 10 gitu. Itu yang terakhir yang Fi dikalikan nilai mutlak dari Xi min X bar, itu gampang, cuma dikalikan aja Fi nya, dikalikan sama hasil terakhir tadi, 5 kali 10 50, 5 kali 5 6 kali 5 30, 12 kali 0 12 kali 5 60, sampai yang terakhir 2 kali 10 20. Udah gitu doang. Sama yang terakhir tinggal kita ngitung aja ini simpangan rata-ratanya itu berapa, itu dari sigma Fi dikalikan nilai mutlak Xi min X bar, terus dibagi sama sigma Fi, jadi hasilnya 160 dibagi 40, yaitu 4. Sudah selesai. Sangat gampang bukan?